ada download modul ajar, ya kan? Nah, tapi sebetulnya Bapak Ibu baca dulu filosofinya, karena bagaimanapun kita itu kalau hanya pekerjaan teknis pada ATP dan RPP, jadi Bapak Ibu bukan seorang perencana pembangun budaya peradaban di sekolah, cuma hanya melaksanakan mekanikal aja gitu, sehingga setiap kurikulum berubah. Ya dulu TIU kan gitu ya, terus jadi IP, sekarang jadi apa lagi, hanya itu yang diingat-ingat gitu ya. Jadi sebaiknya memang mendalam. Kenapa? Karena ruh dalam belajar itu ada di filosofi gurunya. Kalau guru memiliki filosofi kuat, baik itu tentang pendidikan, pengajaran, ya. Kalau di madrasah ya filosofi dakwah kan gitu ya, Ustaz ya. Dakwah namanya itu. Mendidik anak-anak adalah bagian dari amanah dakwah, ya. Ilmu. Terus ya, baik Ibu Bapak. Saya berdiri ya, karena biasa di kelas juga sih. Enggak begitu kan dulu. Ya, begitu banyak terus disarikan aja. Jadi Bapak Ibu itu ada dua ya tugasnya nanti. Tugas mengajar ya, wali kelas sudah saya abaikan, sekarang mau ngajar dan mau menjadi pembimbing proyek, kan begitu kan? Jadi kalau dulu kita tidak ada pembimbing proyek di kurikulum 2013, tetapi dulu kita diharapkan pernah nggak sih berapa persentase, tanya satu-satu tuh. Setiap guru itu diharapkan bisa melaksanakan minimal 4 itu ya, ada discovery learning, inquiry learning, project based learning, sama problem based learning. Itu yang ada di standar proses. Diharapkan kayak gitu tuh, diharapkan kayak gitu. Nah, berarti dulu juga ada pekerjaan membimbing project, tapi bagian dari mata pelajaran yang mohon maaf Bapak mengajar bahasa Arab, pernah enggak menggunakan project based learning pada mata pelajaran bahasa Arab? Contohnya project waktu itu apa Pak? Narasi. Ya kan kalau di project itu kan ada sintaknya ya. Jadi yang dimaksud itu menggunakan sintak bagi guru ya. Tapi nanti bagi anak itu kira-kira sintak menjadi simpel gitu di project itu. Ada perencanaan gitu kan. Ada perencanaan, ada evaluasi dan pengujian begitu. Nah, jadi bagi guru sintaknya ada 5 atau 6 ya. Ada 5 atau 6. Tapi bagi anak tahapannya itu nanti dia akan membuat perencanaan, kemudian melaksanakan apa yang direncanakan, lalu mengevaluasi apa yang direncanakan dan dilakukan. Iya kan begitu. Nanti jadi kepala sekolah gitu juga kan Pak ya? Kepala sekolah itu begitu. Kepala sekolah itu merencanakan, bikin RKAS kan gitu ya. Terus program-program seluruh sekolah itu harus sesuai dengan RKAS. Nanti kalau nggak sesuai ada temuan. Kalau temuan sendiri diperbaiki ya Pak ya. Nah kalau yang menemukannya BPK gimana? Iya, pasti dikonfirmasi juga. Jadi sebetulnya proyek yang tadi Bapak sempat lakukan ke anak-anak melalui mata pelajaran bahasa Arab, supaya terbangun anak itu memiliki budaya bahwa bertindak itu harus dengan keilmuan pada saat merencanakan, keilmuan pada saat melaksanakan, dan dengan keilmuan pula dia mengevaluasi antara perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya. Itu proyek. Nah sekarang tugas Bapak Ibu proyek tadi bukan proyek mata pelajaran itu di luar. Jadi kalau Bapak ngajar bahasa Arab, bahasa surga, bahasa
bahasa alam kubur dibayar. Iya. Malah buka, bukan. Salah pangeran mana? Enggak, kayak ditanya begitu kan? Sopo, ya, enggak ada gitu ya. Malah buka gitu, benar bahasa Arab. Jadi ketika Bapak sebagai guru bahasa Arab, lah proyeknya ternyata kearifan lokal. Salah satunya kuliner. Nah, Bapak jadi pembimbing proyek ketika anak melaksanakan proyek tentang kuliner. Gitu, Pak. Jadi lepas dari mata pelajaran. Nah, proyek itu ada temanya. Untuk SD, SMP, SMA, temanya ada 7. SMK ada 8. Gitu. PAUD sendiri lagi. Nggak ada kan di sini guru PAUD ya? Nggak ada. Gitu, temanya ada 7. 7 itu dilaksanakan untuk fase SMA atau MA. Untuk MA itu masuk fase E dan fase F. Untuk SMP fase D. Nah, untuk fase D, itu 7 tema itu dilaksanakan selama 3 tahun. Gitu. Nah, untuk SMA fase E dan fase D. Fase E 3 tema. Fase F-nya 4 tema. Totalnya sama-sama 7. Terus mana duluan? Tergantung sumber daya sekolah. Itu ada nomor sih, tapi nomor itu bukan urutan. Menunjukkan kan ini nama ini kan kalau numerasi begitu. 1, 2, 3 itu bilangan urutan besar kecil atau apa kan belum tentu ya. Ini ada 7 tema. Ada 1 hidup berkelanjutan, 2 Bhinneka Tunggal Ika, 3 kearifan lokal, 4 suara demokrasi, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Nanti ada di situ. Jadi mau mana dulu nih? Mau proyek dulu, mau nas. Tugas proyek tadi sesuatu yang Bapak tinggal melanjutkan karena pernah mengalami proyek seperti itu kan ya. Bagi anak itu 3 tahapan itu minimal ya. Nanti di situ ada banyak pilihan. Bapak mau menggunakan yang 5 tahap, ada yang 3 tahap, ada yang 4 tahap, 6 tahap. Jadi boleh saja. Yang jelas proyek itu agar anak itu hidup dalam masyarakat, statusnya orang berilmu, maka sikap, pikiran dan tindakannya harus berbasis keilmuan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Basis keilmuan. Jadi apa? Waktu merencanakan kan dia nyari referensi kan? Referensi kemana-mana. Jadi jangan misalnya. Kalau dulu mohon maaf ya ada proyek belakangan gitu kita tentuin dulu tempatnya. Semester ini kita mau ke Baduy kan gitu. Ya kan? Itu juga proyek itu mau ke Baduy. Tempatnya dulu ditentuin, Baduynya dulu kan, baru dibikin LKS-nya ya kan. Enggak gitu, sekarang topiknya dulu, temanya dulu, baru nanti setelah dicari-cari, oh ada banyak pilihan tempat, oh ternyata tempatnya kesini gitu. Bisa jadi, nggak usah jauh-jauh, mungkin hanya ke Setu Babakan misalnya, kan begitu. Dia nggak usah jauh-jauh. Kalau dulu kan begitu, tahun depan kita ke makam Bung Karno kan gitu. Kalau dari sini, kalau dari Cirebon, dari mana, ke Jakarta, kemana? Taman Mini, ke Tanah Abang, studi banding-bandingan harga jadinya. Kita juga ke Cirebon, ke Trusmi, banding-banding harga juga. Tahu aja ya Bu ya. Iya. Jadi paham ya, jadi tugas Bapak Ibu merencanakan sekali ini tuh nanti merencanakan proyek. Tapi yang utama kan tadi merencanakan pembelajaran. Tapi saya kasih gambaran dulu proyeknya. Jadi proyek ini yang dimaksud proyek pelajaran IPB Pancasila bukanlah proyek per mata, bukan. Tinggal nanti memang
Bapak Ibu Wakil Kurikulum merancang gimana tuh kelas kedua ada berapa Pak? Ada dua kelas ya, ada dua kelas. Kalau SMP kesananya ada berapa kelas? Ada 4. Nah, kan gurunya ada berapa? Ya ada kelas 10, 14 misalnya. Gimana tuh? 2 kelas 14 guru jadi pembimbing proyek, bagi-bagi gimana? Iya. Kalau jumlah muridnya berapa yang apa ya Pak? 2 kelas itu 72. Ayo kan 72 dibagi 14 kan bisa juga itu ya. Jadi 72 itu bisa dibagi 14 atau 15 kelompok. Nanti satu guru satu kelompok pembimbingnya. Bisa saja begitu kan? Nah, dan seterusnya. Gimana caranya tuh? Jadi nanti itu pengelola proyek. Nah, pada saat pengelola proyek itu berarti Bapak Ibu juga membuat modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar itu jangan dibayangkan modul tadi yang dibayangkan dulu kita bikin modul kan ada apa? Ada KD, ada materi gitu ya. Modul itu kan dulu gitu namanya. Karena modul kalau Bapak Ibu modul ke Australia kayak gitu memang. Ada konten, ada evaluasi, ada feedback dan gitu ya. Jadi ada latihan soal, ada tugas gitu. Jadi modul ajar itu bukan bayangan kita kayak dulu. Isinya modul ajar itu adalah perencanaan guru untuk mengajar. Dulu mah namanya RPP. Itu. Sekarang namanya modul ajar. Iya. Kok namanya diganti? Kan menteri ganti. Tapi kira-kira begitulah. Jadi kan kita juga kalau lihat majalah judulnya begini jadi penasaran kan? Makanya ada istilah tenang, sekarang nggak usah bikin RPP, ya? Alhamdulillah. Bikinnya? Iya, begitu. Iya. Bapak Ibu, ya, untuk membuat itu semua perencanaan tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat kurikulum KBK di KTP 2006 maupun 2012 itu tetap berkelanjutan, namun ada penyempurnaan gitu. Apa sih penyempurnaannya? Dulu KD-KD itu diberikan, ya, ada KI, ada turunannya KD. Sekarang dia ada CP, turunan CP, bikin itu, gitu. Ngerti nggak filosofi dari KI ke KD? Kalau itu dipahami jelas, gampang bikin CP itu. Nah, ketika itu nggak pernah mikir, pokoknya saya main kayaknya pakai KD doang, kan gitu ya. Nah sekarang dulu mikir, bagaimana membuat KD atau TP sekarang kan? TP berdasarkan CP. Nah, kalau di project itu setiap tema ada tujuannya. Kita harus membreakdown subtema di project itu. Subtema di sekolah. Contoh misalnya ya, tadi ada tema kearifan lokal. Kearifan lokal itu ada yang berbentuk hasil karya arsitektur ya, orang seni ini pasti seni rupa, ada kuliner ya, ada upacara adat, mungkin kan itu kan kearifan lokal kan bentuknya. Itu mungkin subtema itu diberikan. Nah Bapak Ibu, ketika ada subtema itu, itulah kemudian Bapak Ibu menurunkan tujuan dari tema ke dalam tujuan subtema. Itu kalau perencanaan ya. Ya boleh aja, asal jangan minta duit aja.
Maksudnya minta duit ke pemerintah gitu. Kalau orang tuanya muridnya mau ya silakan aja. Iya. Iya. Kalau untuk tingkat madrasah aliyah, kan itu dia tataran kehidupan lingkungan sekitarnya itu bukan begitu. Sampai ke internasional loh Pak. Jadi kalau keadilan lokalnya, misalnya ke Arab Saudi sekalian umroh, bisa aja Pak. Asal duitnya punya. Misalnya saya gitu. Kok saya bilang begitu, Bapak Ibu? Kurikulum 2006 ada nggak SKL? Ada kan? SKL standar kompetensi dulu standar kompetensi dulu itu kompetensi untuk jenjang pendidikan. MA, SMA begini, SD, MI begini, SMP, MTS begini, ya. Kurikulum 2013 ada nggak? Ada. Kurikulum Merdeka ada nggak? Oke, saya mau uji kompetensi guru nih. Yang MA, ayo. Bukan baru belajar Pak, MA udah pernah pakai kurikulum 2006 kan? Ayo, berapa SKL-nya? Lupa Pak, yang penting bisa jawab. Ada 13 untuk MA itu. 13. Nah, kalau yang 2013 masih ingat ya? 2013 cuma jumlahnya doang, rumusannya enggak. Yang 2013 untuk MA, MTS, MA, SMA, SMP, MTS, SD, MI sama loh jumlahnya. Ada berapa? Ada berapa? Lupa ya. Cuma 3 dulu. Kan SKL sikap, SKL pengetahuan dan SKL. Iya. Saya mau jawab itu Pak. Iya, maksud saya begini Bapak Ibu, ini kurikulum Merdeka itu memang sesuai dengan timeline waktu pemikiran kita, kebijakan kita. Itu bukan mengganti, tapi menyempurnakan. Karena apa? Mulai 2003 kita punya Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum kita itu berbasis kompetensi. Kompetensi itu dirumuskan untuk jenjang ada namanya SKL gitu. Makanya ada SKL PAUD, ada SKL SDMI, ada SKL SMP MTS, ada SKL SMA, MA dan SKL SMK bukan MK. Ya, gitu. Ada. Kalau yang sekarang itu kan ada tulisan tuh implementasi kurikulum Merdeka. Ayo, SKL yang ada berapa? Kemarin udah sama Ujang. Ada berapa coba SKL-nya? Lupa Pak, ya ternyata sama juga ya, murid juga begitu ya. SKL-nya ada 8 Bu. Itu berada pada Mendikbudnya ya. Nomor berapa ya? Nomor 2 atau nomor berapa? Awal Januari persis itu. Nomor 5 ya? Kan ada standar isi, standar proses ya. Ada SKL. Standar kompetensi. Ada 8 Bapak Ibu. Jadi kebetulan tahun 2017 itu saya dapat tugas ke Kairo, ke sekolah Indonesia di Kairo ya. Saya bertugas berdua, yang satu itu ahli pendidikan dari pusat kurikulum ya, Bapak Gozali ya, tepatnya dokter. Dia alumni dari Pakistan, S1-nya LC, S2-nya MA, S3-nya doktor tapi dari Pakistan. Apa Pak? Itu bahasa Arab apa saya lupa itu. Nah, dia itu sedang menyusun SKL waktu itu. SKL mau berubah? Ya. Berapa banyaknya? 8. Coba lihat. Tapi saya nggak minta. Wah, ternyata sudah disusun sejak 2013.
itu, dan keluar pada tahun 2022. Berapa tahun itu? 5 tahun. Jadi SKR-nya agak lengkap ya. Yang saya ingat SKR 7 dan 8 itu, 7 itu tentang literasi dan 8 itu tentang numerasi ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mempelajari ini banyak sumbernya. Nah, sekarang saya mau mulai dari sini ya. Mengapa ada proyek profil pelajar Pancasila? Karena mainstream sistem pendidikan itu ada sedikit pembaharuan. Kalau dulu kan undang-undang Disides diambil tujuan pendidikan nasional, gitu kan? Dari tujuan pendidikan nasional dirumuskan langsung ke SKR. Nah sekarang enggak gitu. Ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu dibuat profil, namanya profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu baru diturunkan ke SKR. Baru dari SKR itu baru diturunkan lagi SI, standar Frances, standar Korea, dan standar-standar yang lainnya. Jadi ada skema yang berubah. Nah, sekarang kita mengenali proyek profil Pancasila itu adalah proyek yang dialami atau akan dialami anak, akan dibentuk melalui proyek itu supaya pelajar memiliki melekat dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin singkat aja di sini. Iya, ada 6 lah ini ya. Diklik aja Pak. Bapak Ibu, saya tidak membahas yang 6 ini, cuma pelaksanaan. Oh iya, yang 8 itu. Nah ini. Jadi penguatan profil Pancasila itu atur dulu nilai-nilai karakter. Bapak Ibu yang sesuai zamannya lah. Zaman Pak Harto, Pancasila itu diterjemahkan, diimplementasikan melalui dengan cara penataran P4, ya kan? Nggak mengalami ya Bu ya? Siapa yang mengalami? Bapak pernah ya? Ada butir-butir Pancasila ya Pak ya? Ada berapa itu? 34. Berapa Pak? 36 tuh ya. Waktu masuk kuliah itu kan ada pengantaran P4 100 jam, ya kan? Iya, ya masih ada. Bukan ada ini lah. Gak ada temennya ya sayang. Gak ada temennya. Sebentar lagi pensiun. Ya. Ya. Begitulah Bapak Ibu. Apa namanya? Zaman berubah, tapi Pancasila tetap disesuaikan dengan keadaan zaman, dan pada saat ini menerjemahkan Pancasila itu dengan profil Pancasila. Terus bagaimana penanganannya? Sama dari dulu. Melalui apa? Melalui mata pelajaran di kurikulum itu, ya kan? Itu berarti melalui intra, ya kan? Melalui di luar mata pelajaran, melalui ekstra. Tapi jangan lupa di sekolah itu ada intra, ada ekstra, satu lagi kokurikuler. Sama, sekarang juga sama. Di ekstrakurikuler itu penanaman nilai-nilai Pancasila tadi ada. Ya, daya juang, kreativitas sebagainya kan, gotong royong ada kan di ekskul PMR, ya kan, di ekskul pramuka ada kan. Kemudian daya juang, jujur, ada nggak di mata pelajaran IPA? Ada, berarti ada juga. Nah sekarang kokurikuler, selama ini agak bingung kokurikuler itu. Apa sih? Mungkin yang terkena kokurikuler itu kayak tadi itu akhir semester kita piknik ke Baduy, ya kan, ada tugas-tugas. Nah itu namanya tugas kokurikuler. Itu yang dulu kesannya seperti itu. Banyak yang bingung. Sekarang Bapak Ibu, kokurikuler itu dimaksimalkan dengan melaksanakan proyek profil Pancasila. Proyeknya ngapain? Proyek itu ada 2 pilihan. Proyek produk, ada proyek aksi. Jadi nggak semuanya proyek produk. Kalau proyek produk, bikin kue apem, bikin onde-onde, bikin apa, itu proyek produk namanya ya Pak ya. Bikin alat deteksi apa, alat sampah otomatis, itu berarti proyek produk. Salah satunya nanti ada rekayasa tuh kan, ada
Tapi ada proyek aksi. Kalau bencana banjir, kira-kira proyek apa? Aksi kan ya? Iya. Jakarta kan rawan banjir, rawan gempa nggak? Iya, enggak. Rawan apa lagi? Kebakaran. Iya, itu salah satu sub-sub tema dari hidup berkelanjutan. Tadi rawan apa? Banjir, rawan kebakaran, rawan kriminalitas, ya, rawan pangan. Ya mungkin ya. Bapak Ibu siapa di sini yang pernah baca surat dari tahun 2070? Hah? Kalau orang Islam kan ada ya Pak. Kita malah diceritakan kehidupan setelah kiamat malah. Ya kan? Lebih dari 2070. Kenapa jadi gitu loh? Ya kan kalau waktu Nabi Mi'raj itu kan kehidupan sesudah itu kan ya hasilnya. Ada yang disiksa karena ini gitu ya Pak ya. Benar nggak sih, saya takut salah itu. Nanti disemprot sama Ustadz kan disupatak kalau bahasa Sunda ya. Ya, jadi nggak ada yang pernah baca 2070. Nggak pernah ya. Atau misinya Najwa Shihab terkait 2050? Belum juga ya? Oh iya, guru bahasa Indonesia siapa sih? Iya, saya guru fisika, tapi puisi-puisi yang dibacakan Najwa Shihab itu tertarik sekali. Kiai Bisri itu yang juga siapa? Mustafa Bisri. Mustafa Bisri itu kan puisinya hebat-hebat kan ya? Taufik Ismail ya kan? Lupa banget saya baca puisi itu. Di mobil saya ada kumpulan buku puisi, ada buku. Tapi karya teman saya, Bapak Dr. Joko Arwanto, Kepala SMA 81. Dulu sama-sama di SMA 78. Beliau mengajar bahasa Indonesia, saya mengajar fisika. Saya 2014 lulus lelang jadi kepala sekolah. Teman saya Pak Joko belum, baru diangkat tahun 2017 jadi kepala sekolah. Tapi saya nggak betah. Saya mundurkan diri tahun 2016 dan kembali lagi jadi guru. Kata Ustadz itu nggak ada di makomnya Pak. Jadi kepala sekolah itu nggak lanjut duduk lagi gini-gininya saya balik lagi. Makom saya guru, mau guru di kelas, mau guru di ruang sidang saya gini. Sampai saya tetap kemana-mana kayak tugas ke Filipina, tugas ke Bangkok, tugas ke Arab Saudi beberapa kali itu sama aja terkait tentang kurikulum begitu. Jadi saya balik lagi lah jadi guru lagi begitu ya. Jadi ibu bapak sekalian, kokurikulernya sekarang proyek itu kokurikuler. Mohon maaf mungkin nanti ada sedikit perbedaan landasan ya. Kalau yang SMA itu Kepmen 262 sekarang ya. Kalau yang madrasah kan KMA 34 ya. Belum terlihat alokasi proyeknya. Tapi kalau yang mengikuti ruh dari kurikulum merdeka ada proyek seperti ini, sebenarnya ada alokasinya gitu. Jadi ibu ngajar IPA mata pelajaran SMP ya. IPA itu kan 6 jam ya. IPA awalnya 5 jam. 5 jam. Itu nanti yang 1 jam diambil proyek. Tapi hitungannya 1 tahun, Bu. Nanti nggak kan ibu 5 jam ya. Kalau dihitung 1 tahun 5 kali 36 ya kan? Berapa tuh? Banyak gitu loh. Biar cepat, biar kelihatan cerdas gitu loh. 180. Ibu ngajar setahun 180 jam PJP. Tapi murid belajar IPA-nya tidak 180.
dipotong 3 berapa itu? Iya, 144 ya. 144. Berarti yang 1 jamnya berarti nih pekan pertama ingat ibu kan kalau 5 jam itu 2 kali pertemuan ya, apa 3 kali? 2 yang 1 3 jam, yang 1 2 jam. Nanti di sekolah akan beda-beda tuh, akan beda-beda. Bapak ibu akan dijadwal tuh 2 jam, 2 jam. Nyari yang 1 jamnya kemana? Kok saya 1 jamnya kurang? Jadi ada sekolah nanti ditempel di atas, bukan di atas, di jam terakhir. Kok bentrok? Nggak apa-apa bentrok di jam terakhir mah. Karena 1 jamnya proyek bareng-bareng. Gitu. Kok saya bentrok? Ada di sini juga dengan ini. Gitu. Jadi ibu pada jam terakhir 1 jamnya bukan ngajar IPA, tapi membimbing proyek. Mungkin ada di kelas 7A, B, C gitu. Mungkin ada di kelas 7A bareng dengan Bapak gitu. Cuma mungkin ibu di berapa orang, Bapak juga di berapa orang. Begitu. Bisa dipahami? Proyeknya begitu ya? Tapi semuanya begitu? Enggak juga gitu. Mungkin bukan jam terakhir. Tadi ada juga yang dikumpulkan, semuanya dikumpulkan di hari Jumat. Di jam Jumat itu kok mata pelajaran bentrok semua? Gak apa-apa. Karena apa? Guru di situ bukan ngajar mata, tapi membimbing proyek. Ingat, bukan ngajar loh ya. Kalau ngajar kan cenderung bapak ibu memberi materi gitu. Tapi di situ mungkin ada informasi yang diperlukan tentang rencana-rencana, tentang tahapan-tahapan. Tapi kontennya nanti bapak ibu sebagai lebih dominan ke fasilitator. Jadi kira-kira beginilah kurikulum 2006, kurikulum 2013 selama ini student center kok susah banget. Tetap aja gurunya ngajarnya terlalu dominan maksudnya ya. Nah sekarang begitu digeser ke proyek itu supaya kelihatan gitu loh, murid yang dominan aktivitasnya. Gitu ya. Bisa dipahami itu ya? Apakah begitu dan begitu? Ada juga yang lain kok. Ada juga yang lain, nggak kayak gitu. Ibu tetap 5 jam ngajar, 5 jam, 2 jam sama 3 jam. Tapi tidak disediakan 36 pekan dalam 1 tahun. Karena kan 36 jam sudah dikumpulkan. Ya, 36 sudah dikumpulkan. Iya. Kalau dibagi 5 jadi berapa pekan tuh 36? Nanti bentar lagi. 7 pekan ya? Jadi Bapak Ibu mengajar IPA ini berarti nanti kalau 7 Bapak mengajar IPA hanya sisanya 36 kurang 7 29 ya? Dia tinggal 29 pekan. Makanya, nah ini oleh sekolah dikumpulkan misalnya pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat belajar anak-anak. Begitu pekan kelima nggak ada mata pelajaran. Ibu ngajar di jam situ, ngajar berapa jam? 5 jam di kelas itu. Ngapain? Bukan mata, tapi proyek. Bisa dipahami sampai sini? Proyeknya bukan tentang IPA, bukan. Mungkin ada anak yang kuliner, tapi kan saya nggak ngerti kuliner. Bukan nggak ngerti kulinernya. Ibu sebagai seorang ahli sudah profesional, sudah terbiasa berbuat sesuatu, merencanakan, melaksanakan evaluasi. Itulah yang ditularkan tahapan itunya. Cari referensi dulu, didalami dulu. Informasi itu kan dari banyak sumber itu kan ya.
itu harus di cross check sana sini. Kalau cari buku, cari ini, itu namanya sumber sekunder kan ya? Betul nggak? Tapi kalau misalnya wawancara, observasi, itu kan sumber primer. Nah, anak-anak itu di proyek itu melakukan olah informasi, Bapak Ibu. Informasi itu diolah dari sumber primer, dari sumber sekunder. Jangan hanya sumber sekundernya aja. Jadi kalau mau tentang palang pintu, misalnya ya, kalau di Betawi kan palang pintu ya, Pak ya? Palang pintu bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, bisa cari di buku. Nah, jangan dibiasakan hanya itu, karena itu sumber itulah diperlukan sumber primer. Cari, di sono ada sanggar seni yang ahlinya palang pintu. Anak itu dapat informasi dari situ. Informasi itu kan di cross check, dihubung-hubungkan, dipilah-pilah, diputuskan. Kira-kira kerennya dalam manajemen kualitatif itu yang disebut dengan triangulasi, ya kan? Masih ingat Bapak Ibu yang pernah mungkin kuliah S2, triangulasi data. Jadi itu namanya kerennya gitu. Sebenarnya itu sumber primer, kan kalau kita dulu penelitian gitu kan diuji hipotesisnya kan gitu. Anak enggak pakai uji hipotesis, enggak begitu. Cuma dia mengolah proses itu. Supaya apa, Bapak Ibu? Kan sekarang lawannya berita hoax tanpa ada triangulasi, main share-share aja. Benar nggak? Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau ini sudah terbiasa, hoax itu nanti nggak laku. Ya, dari manapun hoaxnya, hoax kan bisa dari mana saja, dari pinggir kota, dari tengah kota, ya, bisa dari mana-mana. Tapi kalau anak terbiasa dengan triangulasi seperti itu, insya Allah, ya. Jadi co-curricular project. Kira-kira Bapak Ibu kan tadi mau bikin modul ajar, ada alokasi waktu. Paham nggak? Kalau mungkin Ibu 5 JP tadi ya? 5 JP, Ibu nulis 5 JP pertemuan pertama, ya kan? Pertemuan kedua 5 JP, pertemuan kedua 5 JP. Ketemu teman di sekolah lain, guru sama di NGP, tapi dia nulisnya 4 JP, 4 JP. Kira-kira paham nggak? Ya, di mana penyebab letak perbedaannya? Proyek yang dijadikan pengelolaan oleh sekolah. Kalau yang tadi di jam terakhir atau di hari tertentu tiap itu disebutnya pengelolaan reguler. Kalau yang dikumpulkan pada minggu ke-5, minggu ke-10, minggu ke-berapa, itu namanya proyeknya dikelola dengan cara blok. Paham ya? Bapak Ibu, kalau begini, karena ini ada kaitan dengan itu tadi. Bapak Ibu mau pakai 5 JP atau 4 JP kan gitu. Kalau 5 JP berarti kali 29 ya berapa? Kalau 4 JP ya. Kalau 5 JP kurang lebih ya, jadi nggak persis dari berapa tadi. Harusnya kan 144 ya. Iya. Kalau 4 JP berarti kali 36. Nah, 36 itu tinggal dibagi 2 kan semester ini kan. Kalau 36 pekan berarti 18 pekan semester tadi, 18 pekan semester. Tapi sekarang udah tahu belum pakainya yang mana di sekolah kita? Belum. Jadi kalau belum, siapkan aja perbedaan. Siapa tahu pakai yang ini, siapa? Tapi maksudnya dipahami. Yang teman-teman yang di belakang bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa. Ini ada yang seragam biru, ada yang seragam hijau. Yang hijau apa? TNS. Yang di belakang ya?
Iya, yang tapi enggak tua-tua kan yang di biru. Enggak ya, masih muda-muda. Jadi bisa dipahami ya, yang teman-teman yang di ibu ngajar apa bu? Nah, biologi itu kan alokasinya 3 jam ya kan? 40 menit. Nah, 3 itu kan seluruhnya ya 3 kali 108 gitu ya, 3 kali 36 gitu. Tapi untuk proyek dipotong tinggal sisanya 72. Berarti kalau bapak ibu menggunakan 3 JP per pertemuan, itu totalnya hanya kali 24 pekan. Ya, karena yang 12 pekannya buat. Jadi kan kalau waktu FTP kemarin kan dijumlahin tuh ya, jumlahin jangan 108 tuh. 72, jumlahnya 72 dalam 1 tahun. Tapi boleh juga 2 JP, tapi kali 36 ya. Soalnya yang fisika siapa di sini? Oh, Pak ini Pak tadi udah ngobrol ya. Kimianya? Ibu ya sama. PJOK juga sama ya, 3 DP ya. PJOK siapa? Pak Heru. Ya, ngajar PJOK ya. PJOK aja kan 3 DP juga kalau kali 24 ya. Tapi diambil project. Bisa 2 kali 2 JP kali 36 ya. Nanti bisa seperti itu. Oke. Ini di lewatannya Pak Bu. Next. Silakan ada pertanyaan? Boleh. Siapa dulu? Ya, Bapak suara dulu. Ya, terima kasih. Tadi diilustrasikan kalau yang 5 JP itu kan 1 JP-nya buat proyek yang haji. Kalau yang 2 JP, misalnya kayak PAI di madrasah itu kan koperasi sekitar Al-Syahidah. Itu kan 2 JP. Itu apa tetap 1 JP-nya diambil buat proyek? Berarti yang itunya satu atau gimana? Iya, Ibu kan ketentuannya emang antara berapa tuh? 20 sampai 30%. Enggak sama. Kalau yang tapi yang IPA 3 diambil 1, 33% malah. Jadi emang beda-beda. Saya ambil sering karena bahasa Inggris. Siapa yang ngajar bahasa Inggris? MA, yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan 2 JP ya. Tapi totalnya udah dipotong 354. Enggak 72. Berarti ya jumlahnya ada Pak. Kalau menggunakan Capman 2 dan 2. Jadi kalau misalnya KMA ya ngintip-ngintip itu aja lah cara mengalokasikannya. Iya, gitu. Jadi enggak diambil 1 jam, masa separohnya? Iya. Enggak, jadi memang ada persentase yang berbeda-beda. Bahasa Inggris, pokoknya 2 jam itu kan harusnya totalnya 72. Tapi diambil sisanya tinggal 54. Jadi terus gimana sekolah mau kalau pakai blok? Ambil aja rata-rata gitu. Rata-rata berapa mungkin dipakainya kan kalau yang maksimal itu 12 pekan tuh yang paling banyak. Tapi ada yang cuma diambil 9 sama 2 ambil tengah-tengahnya. Apa 9 aja karena 3 proyek. Kan 3 proyek ya kalau fase E yang ini. 1 tahun itu kira-kira 3 proyek. Kelas 10 atau kelas 7 itu 3 atau 4 proyek. Nanti kelas 8 atau kelas 11 kira-kira 2 proyek. Kelas 9 atau kelas 12 cuma 2 proyek. Jadi yang ini bisa diambil seperti itu. Ya, ini kan kita baru yang tahun pertamanya aja ya. Karena tahun kedua alokasinya beda lagi Pak. Jadi yang ngajar tadi siapa yang ngajar? Bapak yang ngajar fisika ya? Itu nggak diambil untuk SMA. Nggak diambil proyek. Yang diambil hanya mata pelajaran kelompok atasnya aja. Iya umum. Jadi mata pelajaran pilihan anak itu misalnya milih fisika, kimia, kelas 11 itu nggak ada diambil proyek utuh 5 jam. Makanya proyeknya cuma 2.
di kelas 11 ya. Itu untuk SMA. Untuk SMP saya belum lihat persis. Tapi kita lihat yang kelas awalnya aja, kelas 7 sama kelas 10 gitu. Bapak tadi itu aja Pak ya, sudah terjawab? Iya. Terima kasih Pak Haji. Untuk masalah P5 yang ada di buku dengan PAI kalau masalah agak sedikit berbeda dengan tema. Kalau di P5 itu kan kalau nggak salah 7 tema. Kalau misalnya di PAI itu ada yang namanya 10. Sementara mungkin ketika kita mengkolaborasi dengan mapel yang lain dan kita untuk menentukan tema, itu bagaimana? Mungkin kan terjadi tema yang berbeda antara P5 yang ada di yang umum dengan P5 profil yang penamaan rahmatil alamin. Itu harus sebut tema untuk bisa menyatukan daripada mungkin kebersamaan kolaborasi di antara mapel yang ada tadi. Terima kasih. P5 di PAI. Oh, bukan PAI ya, maksudnya di madrasah. Kalau di madrasah, ya jumlah totalnya 7 proyek, bisa tema yang berbeda yang disediakan. Mungkin disediakannya ada 10 tema gitu ya. Ya kalau 10 tema yang jelas 3 tema atau 3 proyek. Jadi proyek itu boleh temanya sama, tapi fokusnya beda. Jadi temanya sama, topiknya beda. Contoh misalnya dia 2 kali mengambil tema yang sama, proyek 1 dan proyek 2 sama-sama kearifan lokal. Mungkin yang ini tentang upacara adat atau yang ini tentang kuliner, itu boleh Pak, gitu. Jadi maksudnya bukan 7 tema itu setiap proyek temanya harus berbeda, tapi tema pilihan. Kalau disediakan 10 lebih luas pilihannya. Silakan gitu ya. Tapi bukan berarti dikolaborasi, bukan ya. Jadi misalnya proyeknya temanya 2, nggak bisa nggak gitu. Satu misalnya tema tentang kebinekaan, yang satu tentang kearifan lokal gitu. Terus dia proyeknya 2 tema itu, bukan begitu, bukan. Bukan ya, bukan satu proyek 2 tema atau 3 tema, bukan. Tema nanti di slide berikutnya ada. Gitu ya. Ya. Kalau berwaktu iya ya. Yang menyepakati tema itu bukan guru sekolah yang nentuin. Proyek pertama temanya apa gitu. Gitu Pak. Nah, nanti tinggal dari tema itu di breakdown. Ini sekolah, jadi kan sekolah ada kepala sekolah, ada wakil guru, ada tim manajemennya ya. Karena kalau dibebasin nanti guru tidak punya modul ajar. Siapa yang bikin modul ajarnya? Koordinator proyek. Bapak Ibu guru mah pakai doang. Iya, kan Bapak Ibu udah bikin modul ajar untuk ngajar, gitu kan ya? Nah, siapa yang bikin modul ajar atau RPP-nya? Bapak Ibu kok suka ini? Siapa yang bikin RPP proyek? Koordinator proyek. Karena koordinator proyek dapat 2 JP. 2 JP. Wali kelas dapat kan 2 JP. Ibu kan? Ibu ada berapa jam? Seluruhnya. Banyak banget ya. Ya sama walas kan, wali kelas dihitung 2 jam kan? Nah, koordinator proyek itu dihitung 2 jam. Dihitung 2 jam Pak. Kalau yang kurang ajar, kurang jam ngajar, misalnya dia baru 20 jam ngajar gitu ya. Misalnya ngajar IPA cuma dapat 4 kelas, 5 kali 4 kan baru 20 JP kan? Kurang berapa? Kurang 4 kan? Nah, jadi ada wali kelas, jadi 2 JP kan wali kelas kan? Piket 1 JP kan? 2 JP. Jadi 23, kurang 1. Jadi koordinator proyek 2 JP. 25 gitu. Iya. Ngapain tuh koordinator bikin modul ajar untuk proyek? Ada berapa tema? Temanya kan 1. Mulai emosi. Ada subtema berapa yang mau dilaksanakan di sekolah? Disediakan 3 subtema, bikin 3 modul. Gitu. Kalau
Kalau bikin subtemanya 10, bikin 10. Nanti ada anak yang memilih subtema A misalnya. Oh, Bapak sebagai pembimbing, Ibu sebagai pembimbing, kalau menggunakan subtema, ambil subtema modul ajar OTFPP yang subtema itu. Slide master. Minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain gitu. Gitu ya. Bisa dibayangkan nggak ya? Iya, dibayangkan aja dulu, kan praktiknya belum. Dulu juga waktu menikah gitu kan, dibayangkan dulu, teorinya udah matang, prakteknya. Yang terasa banget itu ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu mungkin sama juga. Mau haji, manasik itu banyak banget kan, gak bisa ngebayangin gitu. Lama terus terlaksana kayak gini ternyata ya kan gitu. Iya. Saya waktu haji itu kebetulan jadi ketua rombongan. Karena saya pernah umroh gara-gara kurikulum gitu. Jadi tahu safa di mana, marwah di mana kan gitu yang multazam di mana kan gitu, hijr Ismail terus saja udah tahu kan gitu. Nanti bapak begini, setelah di sana Pak Burisan kan enggak? Dia berantakan. Iya, sampai di sana tuh berantakan. Nanti kita mulainya dari sini. Nanti kalau udah selesai kumpul ya di marwah gitu ya. Wah, gitu. Udah dirancang, tak. Kita dengan pengalaman Jerman tahu. Yang dibimbing banyak, 58. Saya haji mandiri, bukan haji KBIH. Jadi kita KBIH apa? Jadi haji mandiri dibimbing oleh KUA gini-gini. Oh, nah pokoknya para regu gitu, secara estafet ya. Pengalaman jadi kepala sekolah kan yang mimpin itu lumayan juga kan gitu. Yang ngumpul di belakang saya tinggal 9 orang dari 28. Muter kemana? Tapi alhamdulillah kumpul ya di makom Ibrahim Lurus di sini. Ada kumpul di situ. Habis itu Sa'i, habis itu nanti kita kumpul di Marwah. Baru kita naik bus ke terminal. Kumpul di situ. Tinggal 16 yang lainnya udah pada di hotel. Pulang duluan. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu pusing-pusing nggak apa-apa. Dibayangkan teorinya dulu gitu. Ya, jadi sekali lagi yang bikin modul ajar, tapi modul ajar Bapak Ibu sekarang kalau praktek sama juga modul ajar untuk project. Kalau iya sama juga. Kalau Bapak Ibu kan mungkin sebagai pengajar itu per pekan itu per pertemuan ya, atau per berapa pertemuan karena jadwal 2 pertemuan 1 pekan ya silakan gitu. Tapi kalau yang ini setidak-tidaknya per pekan. Yang modul ajar itu per pekan ini ngapain itu anak? Ya. Posisinya di mana Jadi sih? mungkin ketemu jam terakhir semua. 2 jam. Nah, kalau gitu 2 jam ini ngapain? 2 jam ini ngapain? 2 jam ini ngapain? Itulah langkah pembelajaran. Prinsipnya ini ya, project itu holistik, student center, kontekstual, eksploratif. Yang nentuin topiknya bukan kita anak ya, kita memberikan subtema. Temanya misalnya, oh dia kalau ketika tadi kearifan lokal dia memilih cenderung subtemanya kuliner. Nah kulinernya mau apa anaknya bukan kita. Ya kalau punya sumber daya bagus sih, oh karena anaknya minatnya kuliner. Nah, kebetulan abang ibu apanya? Ibu Bu Atun suka kuliner, pembimbingnya Bu Atun aja, misalnya gitu. Iya, misalnya ya. Tapi ini bukan tipe suka kuliner ini. Suka mana ya? Biarpun kecil. Iya. Berarti kapasitasnya besar. Kapasitas kalornya ya kalau. Ya, proyek pengenalan daerah memberi ruang bagi semua anggota OSN untuk dapat memperhatikan dan melapor. Lanjut aja Pak. Lanjut ya, nanti ini ada di buku yang lanjut. Ya, ini saya. Jadi satu sekolah pertama memahami proyek pengenalan proyek. Ini dalam rangka memahami itu, Bapak Ibu guru mudah-mudahan dengan sedikit saya gambarkan
pemahamannya sudah mulai ini, tapi lengkapnya baca. Saya sudah share bukunya, ya, lengkapnya ada di situ. Terus yang kedua, menyiapkan ekosistem, membangun desa teknologi yang mendukung penegak proyek, kemudian peran. Terus yang berikutnya, mendesain proyek, merancang alokasi waktu dan dimensi, membentuk tim fasilitator. Jadi koordinatornya kan kelas 10-nya ada 2 kelas ya. Yang ini tes ada 4, 1 juga. Kalau ada 6 bisa 2 Pak koordinatornya. Karena satu koordinator itu 3 kelas. Gitu. Dihitung 2 jam itu kalau dia mengkoordinator 3 rombongan belajar. Kalau kurang dari 3 terhitung gitu. Tapi kalau ada 6 kelas bisa 2 guru tuh. Nah, dapat alokasi hitungan di Dapodik 2 JP ya. Kemudian menyusun dimensi tema, menyusun modul, menentukan subelemen, mengolah proyek modalnya. Ya, next lagi Pak. Ya. Kita tadi udah saya jelasin tuh. Ya. Yang ini beda tuh, kalau yang di kelas 10, yang SMA, itu totalnya 486. Tapi di kelas 11-12 itu berkurang, tidak 486. Itu salah satu contohnya ada 192. Ini yang ada di Kemendikbud 262 ya Pak ya. Yang KMA, kolom tengahnya nggak ada ya. Nah, karena bingung, pakai ini aja dulu untuk mengalokasikannya. Iya. Tapi itu tadi catatan, jangan yang 2 jam diambil 1 jam, habis dia, gitu ya. Jadi makanya kan kalau nggak ada programnya jadi bingung berapa. Di sini bahasa Inggris itu ada tuh Pak, diambilnya 18 CP. Iya, jadi bukan diambil 36, ya. Iya, ya pertahun, iya, iya, begitu. Dan per tahun totalnya itu ya. Paham ya? Lanjut. Keren ya. Oke, nih. Ya. Tema-temanya dari apa ini? Dari apa? Nah ini tema-temanya ya Bapak Ibu. Oh, biarin aja pakai itu biar ada kerjaan. Sesama fisika misalnya. Iya, gaya hidup berkelanjutan. Ini yang Bapak Ibu, kan Ibu juga nanti yang jadi koordinator proyek ya, enggak? Oh, dengan kepala sekolah ya. Tapi jadi tim juga ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau di mata pelajaran kita punya CP ya, tapi kalau di proyek kita punya tujuan. Ini tujuannya. Gitu. Setelah ini memahami dampak antisosial baik jangka pendek dan jangka panjang terhadap kelangsungan lingkungan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Maksudnya juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan. Tadi krisis. Kalau Bapak Ibu baca surat dari tahun 2070 atau puisinya Najwa Shihab, ya di YouTube deh. Udah ketemu? Oh, belum ya. Di YouTube baru mulai itu ternyata ya krisis itu di depan mata. Krisis air, krisis energi, krisis pangan. Berasa gak sih harga pangan naik? Iya, coba kalau terus grafiknya stabil, gimana kita? Terus nanti mikir tuh, kenapa kita jadi ngejar-ngejar ke sini ya? Padahal lahan kita luas. Bapak Ibu yang perang sekarang kan Ukraina sama Rusia ya? Ya. Apa yang membuat goncang harga itu? Ukraina itu penghasil pertanian. Gandum di seluruh dunia itu tergantung sama Ukraina. Harga terigu naik katanya ya kan? Harga gandum naik itu. Pak Jokowi ke sana itu mau itu gandum supaya bisa
tapi pelabuhannya diblokir sama beli gandum. Rusia. Aja pakai sana. Ada barangnya di sana, tapi nggak dikirim. Tuh, Macam. emang gandum nggak nunggu apa di kita? Bingung ya? Kedelai coba impor. Udah masuk nggak? Kalau Bapak Ibu baca usaha itu sebagai pemantik, boleh jadi nanti di awal proyek supaya bangkit rasa kesadaran untuk peduli tuh terhadap kelangsungan kehidupan dunia ini. Baca itu Aku paling pengertianan. Insya Allah saya udah mati. Kena gue. Iyalah, sekarang umur 25. Kalau sampai ke umur nanti tidak akan tahu mati. Kita lagi mati. Tapi apa mati kita harusnya diterapkan di mana tuh? Itu baca sendiri aja lah 2070 2050 ya. Salah satunya. Jadi ini tema-temanya kearifan lokal, gaya hidup berlanjutan, lanjut Pak. Bhinneka Tunggal Ika ada tujuannya semua, ada contoh-contohnya. Bangunan jiwa dan raganya, kemudian lanjut suara demokrasi, ada rekayasa. Kalau yang produk tuh kayaknya ini, yang rekayasa dan teknologi, yang produk-produk membuat alat apa, sensor apa dan seterusnya. Ya, lanjut Pak. Kewirausahaan ini juga mungkin produk ya, perusahaan bikin tempe mendoan kan gitu ya. Terus dan kepekerjaan ini yang bisa diperlukan. Santai aja, setiap maju. Nah, perencanaan proyeknya dulu kan sama kan kayak Dia mau diajarin nggak? PPL ya. Kayak pertemuan di soal pun. Ada identitas, tema dan topik, fase dan jenjang, sekolahnya mana, tujuan. Nah, pemetaan jadi mulai tujuan dari tema, tujuan subtema, sampai intervensi dan elemen. Terus aktivitas ini langkah-langkahnya. Ngapain tahap-tahapannya. Terus terakhir assessmentnya. Next. Ya, jadi langkah-langkah proyek itu bagi guru banyak, tapi bagi siswa mungkin yang terasa nanti paling sederhana ada 3 paling sederhana: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi langkah-langkah itu bisa seperti ini: ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, refleksi, dan lanjut. Jadi beberapa contoh ini ada 4 langkah: temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Lanjut. Nah, proyek ini ada rapotnya di akhir fase, bukan di tiap semester. Rapot tiap semester ada kan, ada mata pelajaran, angka, hasil gitu ya. Tapi rapot proyek di akhir fase atau akhir tahun paling bisa. Jadi tapi rapotnya nggak bentuk angka, bentuknya deskripsi. Ini contoh rapotnya. Next, supaya kita bisa ke itu. Iya, ini contoh refleksi. Ini sekali lagi, oke sebentar ikutin. Jadi pahami, menyiapkan dasar, mendesain. Berarti kita sekarang sudah memahami, ya. Nanti akan mau mendesain, merencanakan, itu kan ya. Nah, mengelola, tunggu keputusan kepala sekolah, nanti melaporkan kepada sekolah. Lanjut, ini sedikit. Bapak Ibu, nanti proyek itu bisa jadi karena ada anak yang sudah pernah proyek waktu sekolah sebelumnya, misalnya yang kelas 10 mungkin waktu kelas 7, 8, 9 pernah proyek gitu ya. Tapi asumsi saya tidak mencapai 50% di kelas sebelumnya mengalami proyek tadi. Maka boleh saja dibuat terbimbing. Contoh, saya contoh proyek terbimbing. Gimana kebimbingnya? Kalau dulu kan dibikin, kalau misalnya Pak ini gitu ya, tulis Bapak Ibu korek-korek gitu ya. Sekarang kan online misalnya. Ini salah satu yang online. Bapak Ibu boleh tuh proses anak itu dibikin template. Nah, ini contohnya saya menggunakan Google Slide. Terserah Bapak Ibu mau pakai Google Docs bisa, ya. Google Slide bisa, tapi saya menggunakan Google Slide. Jadi kalau misalnya sekelas itu ada 6 kelompok, jadi sediakan kelompok A, B, C, D, E, F. Nah nanti dia diberikan slide-slide untuk diisi beritanya.
ini isi tentang ini, tadi profil kelompok. Kebetulan ini saya bukan proyek profil Pancasila, belum, karena belum melaksanakan, baru tahun ini juga melaksanakannya. Jadi proyek based learning seperti Bapak tadi, proyek yang mata pelajaran fisika. Jadi proyeknya STEM, berarti ada komponen STEM-nya. Lanjut Pak, jadi ini asal anak tinggal ngisi di tempat ini isinya gitu. Di dokumen pelaksanaan, next. Nah ini refleksinya, sekarang anak harus buat refleksi. Apa sih refleksi? Ceritain aja pengalaman, keberhasilannya apa. Itu yang paling sederhana, refleksi itu kamu bisa apa sih? Gitu. Terus harapannya apa? Kelemahan kamu apa? Itu refleksi. Yang simpel aja. Klik itunya, bisa nggak? Linknya. Oh habis. Ya udah apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu kan dapat itu, silakan contoh. Ya link YouTube-nya. Bisa nggak? Kontrolnya itu keluar tangan. Oh, kok mati? Mati aja. Ya, aku hidup. Refleksi nih kita yang jarang lakukan. Ini udah habis. Kalau udah habis pelajaran benar di ibadah itu dan kejarang lakukan nih refleksi. Bentar ya, kan saya bisa minum dulu. Bu, bagi dong kacangnya dong. Ngopi dong, ngopi. Kebanyakan. Ini apa sih? Ini apa sih tuh? Apaan sih? Berisik. Ya, kurikulum. Ya, ya. Akhirnya. Ini namanya kacang sulat. Ini bukan proyek profil belajar Pancasila, bukan, tapi ini proyek based learning. Kesulitannya dulu apa? Gak ada waktunya. Anaknya kerja sendiri, tapi tahapannya sambil sama Bapak Ibu. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengujian dan evaluasi. Ya, semua. Jadi kalau project based learning biasanya perencanaannya di luar JP, di luar kita. Paling-paling anak, Pak ini begini gitu. Makanya kita pakai tadi kelas Google Classroom untuk perencanaan, kita bisa pantau. Terus pada pelaksanaannya kita juga bisa pantau. Yang ada mungkin hanya pengujiannya di sekolah. Nah ini di luar, saya tidak mengontrol ini di pelaksanaannya. Jadi direkam, dilaporkan ke saya di luar rekaman.
Nah ini baru pengujian, ini baru saya hadir di situ. Kalau proyek profil Pancasila, Bapak Ibu hadir di setiap tahapan perencanaan, di pelaksanaan maupun karena jamnya memang ya itu di lapangan parkir. Sekolahnya sempit, tidak ada punya tempat. Ada salah satu yang roketnya terlalu kuat. Kebetulan sekolahnya di pinggir jalan tol. Enak. Jadi roketnya Coklat. nyebrang tol. Iya, nyebrang tol, anaknya Pak, kita mau nyari, jangan. Masa mau nyebrang tol? Udah nyebrang ke sana, ke kampung lain. Ya, jadi Bapak Ibu, air muka siswanya itu yang membahagiakan kita kalau melaksanakan proyek. Kalau ini proyek produk. Ya, tapi di profil Pancasila ada proyek produk, boleh, ada juga proyek aksi, ya, proyek aksi itu boleh. Saya kira itu untuk ini. Pas ya Pak, jam 9. Saya kembalikan ke Baik, Bapak Ibu, ini untuk proyek profil pelajar Pancasila. Kalau di UNAP ada tambahan juga rahmatan di dalam lima. Jadi proyek profil Pancasila rahmatan di dalam lima. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator karena waktu kopi break sampai ke acara sampai jam berapa? 9.15. Jadi Bapak Ibu silakan, bagi Bapak Ibu guru ada ruangan coffee break di belakang perpustakaan. Untuk Bapak Ibu kepala madrasah yang terhormat, para wakil dipersilakan untuk coffee break di ruang VIP dan Bapak narasumber. Terima kasih, kita bertemu lagi 9.15 di ruang ini dengan perencanaan pembelajaran IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Padet, ngopi Padet. Pak Dedi sudah mampir ke